Oke, oke, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Oke, di sini kita masuk ke sesi pertama di pengenalan komponen pada komputer dan laptop. Nah, jadi untuk video pertama atau sesi yang pertama ini, kita akan membahas tentang apa? Tentang motherboard yang terdapat pada komputer. Jadi kalau misalkan kita membahas tentang komponen-komponen apa saja yang terdapat pada komputer dan juga laptop, jadi ada beberapa komponen-komponen yang dapat pada komputer dan laptop itu ada terpasang atau tertempel di motherboard. Nah, jadi untuk pembahasan pertama, sisi pertama ini adalah kita akan membahas tentang motherboard komputer. Sini saya langsung, kita langsung masuk ke pembahasan tentang motherboard. Seperti yang teman-teman lihat di kamera. Nah, baiknya tisu kita untuk sedikit lagi. Jadi teman-teman, saya mempunyai sebuah motherboard. Ini adalah motherboard komputer. Jadi sebelum kita masuk ke sini, kita penjelasan tentang motherboard ini. Nah, teman-teman, motherboard sendiri itu artinya apa? Jadi untuk motherboard atau kalau bahasa lainnya itu adalah circuit board atau yang sering kita bisa dengar adalah PCB. PCB ya, motherboard atau PCB gitu bahasa. PCB itu apa? Papan circuit board gitu. PCB, printed circuit board atau disingkat menjadi PCB. Ya, PCB itu bentuknya seperti ini ya, motherboard atau PCB gitu bahasa. PCB itu apa? Papan circuit board gitu. PCB, printed circuit board atau disingkat menjadi PCB. Ya, PCB itu bentuknya seperti ini. Atau motherboard itu bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman, sebenarnya motherboard itu cuma papan ini. Tanpa ada komponen-komponen. Itu juga bisa disebut dengan motherboard. Sehingga saat kita tempelkan untuk komponen-komponen yang terdapat di atasnya, itu adalah sebuah fungsi dari motherboard. Jadi motherboard itu adalah fungsinya sebagai penopang atau penempatan komponen-komponen pada sebuah komputer yang akan kita tempatkan. Baik itu komponennya input, ataupun output. Baik itu komponen-komponen pasif ataupun komponen-komponen aktif yang terdapat pada komputer. Nah, di sini saya ada contohnya. Ini ada motherboard jenisnya adalah Asus. Nah, jadi motherboard itu dibedakan lagi teman-teman jadi dua ya, yang seperti kita untuk Windows itu menjadi dua. Itu adalah seri dari AMD dan juga Asus Intel ya, Intel. Jadi ada AMD, ada Intel. Nah, kebetulan sini saya punya contoh dua-dua. Nah, ini untuk yang AMD, ini untuk yang Intel. Nah, jadi kita membahas tentang motherboard. Motherboard itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi teman-teman, di dalam dunia teknisi, mungkin saya admin ya. Ini kelihatan ya? Oke, ini kelihatan ya. Nah, tapi saya agak. Nah, teman-teman, ya teman-teman, di dalam dunia teknisi, komputer dan laptop, nah, untuk motherboard itu sangat penting, sangat penting. Jadi teman-teman, motherboard dari bentuknya adalah seperti ini. Dari fungsinya tadi sudah kita tahu juga kita bahas di awal. Fungsi dari motherboard itu adalah ya tempat terpasangnya semua komponen yang terdapat pada komputer ataupun laptop. Sehingga nantinya bisa dijalankan ataupun dihidupkan dari sebuah laptop. Nah, jadi motherboard tadi ada yang nyebutnya mainboard, ada yang nyebutnya mobo gitu ya, mobo atau motherboard gitu ya. Itu adalah printed circuit board. Nah, jadi printed circuit board ini adalah papan yang sudah terprint ataupun nah, masih ataupun sudah terdesain gitu untuk alur-alur ataupun jalur-jalur yang terpasang. Sehingga nantinya bisa digunakan ataupun bisa dinyalakan untuk sebuah komputer ataupun laptop. Ini untuk motherboard. Jadi motherboard tadi untuk menopang
semua komponen yang terdapat pada komputer. Jadi kita bahas di komputer dulu. Nah, jadi apa-apa aja nanti komponennya nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi intinya adalah motherboard itu dibagi jadi dua lagi teman-teman. Ada yang jenisnya Intel, ada yang jenisnya AMD. Apa bedanya gitu kan? Intel sama AMD. Intel ini Intel ya, ini AMD. Apa bedanya? Jadi kalau misalkan Intel dan AMD itu bedanya cuma di prosesor teman-teman. Dan juga base-nya dari semua nih prosesor ya, tempat pasangnya prosesor itu berbeda dengan AMD. Dari Intel dan juga AMD itu berbeda dari segi komponen ataupun eh, soketnya ya. Kalau bahasanya itu adalah soket. Nah, kalau Intel dia punya penjepit atau pengait seperti ini. AMD pun punya pengait atau penjepit, cuma kunciannya seperti ini aja. Beda ya. Nah, sehingga nanti adapun untuk yang AMD, nah untuk kipas prosesornya seperti ini, pasang dong seperti ini. Terus untuk yang Intel, dia cuma punya dipasang juga. Dia pengait, kalau Intel dia pakai kaki biasanya. Itu untuk perbedaan yang pertama. Yang kedua ya tadi beda ada merek ya, AMD dan juga Intel. Nah, dari segi jenis kerusakan, kalau kita membahas tentang perbedaan apa itu motherboard, dari jenis segi kerusakan pada motherboard. Jadi teman-teman, untuk kerusakan yang terdapat, misalkan rusaknya itu adalah motherboardnya yang bermasalah atau rusak. Nah, untuk perbaikannya itu sangat susah. Nah, seperti teman-teman ketahui, gitu. Kalau misalkan bahasanya komponen aktif, itu ya komponen aktif yang ini, ini, gitu ya, ini komponen aktif. Tadi nama disebutkan namanya komponen pasif. Nah, komponen pasif itu adalah rangkaian seri ataupun elektronika dasarnya dari sebuah motherboard. Nah, sehingga dia yang membantu komponen aktif untuk mendapatkan tegangan kemarin ya. Sehingga ini yang disebut dengan komponen pasif. Nah, bayangkan untuk sedetail ini ya, kecil-kecil ini. Kalau bahasa kitanya ada yang namanya kapasitor, ada yang namanya dioda, ada yang namanya resistor dan lain-lain. Itu yang dibutuhkan oleh sebuah motherboard komputer, sehingga dia bisa mendapatkan tegangan. Nah, makanya kalau misalkan kerusakan yang terdapat pada motherboard itu sangat dan risikonya sangat tinggi. Sehingga kebanyakan kalau kerusakan terdapat pada motherboard komputer, itu bisa dibilang seorang teknisinya nanti akan bilang ganti motherboard gitu. Nah, kenapa? Karena untuk perbaikannya kalau dibilang sulit, sulit. Kalau dibilang bisa, bisa diperbaiki. Tapi resikonya tinggi. Satu, waktu untuk kita memperbaiki dan mencari di mana kerusakan yang terdapat pada motherboard itu akan sangat lama. Nah, sehingga itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga ya apa ya, solusi terakhir tadi ganti motherboard. Itu untuk kenyamanan antara kedua belah pihak, baik dari konsumen ataupun dari segi teknisinya gitu. Nah, sehingga nanti untuk perbaikan motherboard yang bermasalah atau rusak, itu biasanya para teknisi komputer ataupun yang lain itu akan menyarankan untuk ganti mobil. Nah, meskipun nanti bisa diperbaiki, akan tetapi nanti akan datang masalah lagi di bagian yang kita perbaiki tersebut yang terdapat pada motherboard. Oke. Itu untuk pengenalan alat ataupun komponen yang terdapat pada komputer yang pertama, yaitu adalah motherboard. Atau bisa diistilahkan motherboardnya adalah tulang belakangnya dari sebuah komputer. Oke, see you next video.